Demi Allah, kata baginda Rasul, tidaklah wafat seorang hamba kecuali aku sudah sempurnakan rizkinya. Semua kita sudah diatur rizkinya. Sebelum rizki itu habis, kita belum meninggal, belum dipanggil oleh Allah. Rizki sudah diatur, maka itu ikuti aturan mainnya Allah. Tidak perlu mencuri karena rizki sudah diatur. Nggak perlu korupsi karena rizki sudah diatur. Nggak perlu menipu karena rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda ikhwatal iman, teruslah istiqomah. Dunia sekarang sudah berbeda dengan kita waktu kecil dulu. Berbeda enggak? Berbeda, sangat jauh. Sangat jauh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati alaikum zamanan." Akan datang untuk kalian zaman, waktu, masa di mana yang pertama taqarrubaz zaman, qarraba yuqarribu, cepatnya waktu berlalu. Terasa ya, cepat. Cepat sekali. Zuhur ke asar cepat. Asar ke maghrib apalagi. Maghrib ke isya tutup mata Pak Imam. Cepat ke isya. Saya merasakan sudah lama itu. Cepat sekali, betul. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haqqan ma yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi. Yang pertama, taqarrubuz zaman, cepatnya waktu berputar. Yang kedua, taqarrubul aswaq. Aswaq itu jamak daripada suq. Suq itu pasar. Mudahnya pasar diakses. Cukup di kamar, ya, pesan, besok sampai. Dan itu terjadi. Dulu Pak Anwar mungkin mau ke pasar sama istri itu jauh. Ya Pak Anwar ya. Pak Imam ya, jauh. Sekarang mudah sekali. Cukup pakai HP, pesan. Dari mana? Dari Jakarta, mau dari manapun cepat sampai. Betul? Dan itu sudah terjadi. Betul kata baginda Rasul. Kalau itu sudah terjadi, pesan Rasul, jangan pernah tinggalkan sholat. Dalam kondisi bagaimanapun, jaga sholat. Sesibuk apapun, jangan lupa sholat. Proyek apapun, jangan lupa sholat Jumat. Karena rizki sudah diatur. Demi Allah, kata baginda Rasul, tidaklah wafat seorang hamba kecuali aku sudah sempurnakan rizkinya. Semua kita sudah diatur rizkinya. Sebelum rizki itu habis, kita belum meninggal, belum dipanggil oleh Allah. Rizki sudah diatur, maka itu ikuti aturan mainnya Allah. Tidak perlu mencuri karena rizki sudah diatur. Nggak perlu korupsi karena rizki sudah diatur. Nggak perlu menipu karena rizki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaya apapun kita ayah, makan cuma 10.000 loh. Walaupun uangnya 1 triliun, makan tetap 10.000 sekali makan. Ada makan 1 triliun? Nggak ada. Ada kadarnya, betul. Kalau lebih mati. Kita punya kadar. Minum punya kadar, makan. Makan pagi, sarapan pagi, makan siang, makan malam, cukup. Nggak lebih. Rizki sudah diatur. Maka itu kalau ingin bahagia, ingin selamat dunia akhirat, banyaklah bersyukur. Bersyukur, jangan pernah mengeluh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur terus, Allah tambah nikmat, tambah kebahagiaan, tambah ketenangan. Allah terus tambah terus, yasdad terus ditambah. Tapi sebaliknya kalau kita banyak mengeluh, enggak bersyukur, maka azab Allah akan tiba. Yang kedua, kalau ingin selamat, bahagia, sukses dunia akhirat, banyaklah bersabar. Dalam kondisi bagaimanapun terus bersabar. Diberikan penyakit, bersabar. Ada musibah, bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum
Bukan tak takun, tuflihun. Kalau tak takun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Kalau tuflihun, mudah-mudahan kalian kaya raya, sukses, bahagia, meninggal husnul khatimah, selamat dunia akhirat. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang beriman, isbiru, bersabar sebentar hidup di dunia. Bersabar sebentar bangun pagi ke masjid berjamaah. Sabar sebentar tidak berzina. Sabar sebentar di dunia untuk tidak korupsi. Disuruh sabar kita untuk tidak berjudi, untuk tidak mabuk. Sabar ya sebentar. Isbiru, bersabar sebentar kalian untuk taat kepadaku di dunia. Gak lama. Sabar, ini perintah Allah. Isbiru, bersabar sebentar untuk duduk di majlis ilmu, majlis zikir. Bersabar sebentar untuk bergaul dengan orang-orang soleh dan soleha di dunia ini. Bersabar sebentar untuk terus bersilaturahim. Bersabar sebentar untuk senang bersedekah. Bersabar sebentar untuk menolong fakir miskin dan anak yatim di dunia ini. Di dunia. Ad-dunya darul amal walaisa fihil hisab. Dunia tempat kita beramal dan tidak dihisab. Wal akhiratud darul hisab walaisa fihil amal, dan di akhirat nanti tidak berlaku lagi amal. Tidak berlaku lagi amal. Kalau mau beramal, dunia tempatnya. Kalau ingin bersedekah, dunia tempatnya. Kalau ingin ibadah, dunia tempatnya. Kalau ingin bersilaturahim, dunia tempatnya. Kalau ingin berzikir, dunia tempatnya. Ingin beristighfar, dunia tempatnya. Ingin bersalawat, dunia tempatnya. Tidak berlaku lagi di akhirat amal. Yang berlaku hisab. Sabar sebentar ayah. Sabar mengajak anak terus. Kalau anak malas ke masjid ayah, doakan, ya Allah, tancapkan di hati anak-anakku, keturunanku, darah dagingku, kesenangan solat berjamaah di masjid. Doa mama sangat mustajab untuk anak. Doa mama untuk anak bagaikan doa Rasul untuk umatnya. Ibu doakan bu. Ibu tahu nggak mengapa ibu menjadi hamba yang solihah? Ayah mengapa jadi hamba yang soleh? Berkat doa ayah kita dulu. Kita punya ayah, kita punya kakek. Mereka mendoakan, ya Allah, jadikanlah anak cucuku generasi Rabbani, generasi Qurani, generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkat doa ayah kakek kita yang di atas, kita bisa jadi seperti ini. Sekarang giliran kita doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, agar mereka taat sujud kepada Allah tak kala kita meninggalkan dunia ini. Mereka tetap taat sujud kepada Allah. Ladul qadar ila doa. Tidak ada yang bisa merubah takdirnya Allah kecuali doa dari hamba yang beriman. Selepas solat ayah duduk berzikir seperti Pak Imam tadi. Berzikir. Kemudian jangan lupa berdoa. Doakan untuk diri kita sendiri, untuk istri, anak cucu, jangan lupa. Sama yang dilakukan oleh ayah kakek kita. Kakek ayah kita yang doakan kita. Akhirnya kita lulus pegawai negeri, lulus TNI, polisi karena doa ayah, doa ibu semasa mereka masih hidup. Doakan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bersabar sebentar hidup di dunia. Wasabiru, tingkatkan kesabaran. Lebih dahsyat, lebih hebat lagi sabar. Warabitu, yang ketiga, pasang strategis. Bangun di tengah malam, bersedekah biar Allah itu sayang sama kita. Berzikir biar Allah itu cinta kepada kita. Duduk majlis ilmu, bergaulah. Semua perintah-perintah Allah dilakukan dengan baik, dengan ikhlas yang terakhir. Yang pertama, berbanyak bersyukur. Yang kedua, berbanyak bersabar. Yang terakhir, ikhlas. Apa itu ikhlas? Fatimah Ajarah ditanya oleh seseorang, wahai Fatimah, mahwal ikhlas? Apa itu ikhlas? Fatimah tidak tahu. La arif, la adri. Aku tidak tahu. Nanti ku tanya pada suamiku Sayyidina Ali.
Tak kala berjumpa dengan Sayyidina Ali, wahai suamiku, ma huwal ikhlas? Apa itu ikhlas? La arif, la adri. Aku tidak tahu. Nanti kutanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan baginda Rasul, Sayyidina Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, ma huwal ikhlas?" Apa itu ikhlas? La arif, la adri. Aku juga enggak tahu. Nanti kutanya kepada malaikat Jibril. Tak kala berjumpa dengan malaikat Jibril, Rasul berkata, "Ya Jibril, ma huwal ikhlas?" Apa itu ikhlas? Sama juga. Tidak tahu. Malaikat Jibril juga tidak tahu. Nanti kutanya kepada Allah. Tak kala berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril mengatakan, "Ya Allah, ma huwal ikhlas?" Apa itu ikhlas? Allah menjawab, "Al-ikhlas sirrun min asrari." Ikhlas itu adalah rahasiaku, di antara rahasia-rahasiaku. La ahad ya'rif. Tidak ada satupun yang tahu kecuali aku dengan hamba itu. Itu ikhlas. Maka itu mudah-mudahan ayahanda bunda ikhwatal iman, dengan terus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita bersabar dan terus bertakwa, lalu kita ikhlas, insyaallah kita akan selamat bahagia dunia akhirat. Mulai besok satu orang bawa satu. Ini program musola kita ya. Ayah, program kita tidak punya anak, juga kita punya cucu, tugas kita mengajak mereka ke masjid, insyaallah. Dengan doa ya, doa sambil berusaha. Jangan berusaha sambil berdoa, salah itu. Berdoalah sambil bekerja, berdoalah sambil berusaha, berdoalah sambil kita memaksa anak kita ke masjid. Insyaallah. Kita ajak anak kita, bagaimana caranya? Berikan dia hadiah dulu. Nah, kalau ke masjid, ayah berikan sepeda. Tapi sebulan penuh kamu tidak bolong ke masjid yang laki-laki, ayah belikan sepeda, kakek belikan sepeda. Ini memancing dia. Pasti datang ya. Sehari 2 hari berat, 3 hari 4 hari berat. Nanti sudah sebulan ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada keenakan, ada kelezatan di subuh itu. Maka itu ajak sama-sama kita mengajak mulai besok satu orang bawa satu. Gak perlu 2 3, satu dulu ya. Satu. Insyaallah karpet kita ini penuh orang sholat. Tadi 3 saf. Nanti penuh. Kayaknya ibu-ibu harus mundur nanti ya. Bunda Wiwi nanti mundur. Kalau sudah banyak anak-anak cucu kita datang ke masjid. Insyaallah mudah-mudahan suatu saat lagi kita akan berjumpa. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Sudah jam 7 kurang 10. Pak Anwar sudah lihat jam terus. Nyoh pajan piuh nyoh. Mudah-mudahan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah terus ayah ya. Teruslah dekatkan diri kepada Allah ya. Tingkatkan amal ibadah, perkuat akidah. Jangan latah, jangan ikutan. Teruslah kita berdakwah, mendekatkan diri kepada Allah. Insyaallah kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan selamat. Kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan semua yang hadir diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya sebelum datang Ramadan. Mudah-mudahan diselesaikan masalahnya sebelum datang Ramadan. Yang terpenting mudah-mudahan hutangnya lunas sebelum datang Ramadan. Tak kala Ramadan tiba, kita bisa berpuasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan pikiran yang tenang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.